di mana seharusnya MXGP ini kita laksanakan. Kalau Pulau Lombok sudah punya MotoGP, maka kita harus mencari lokasi di Pulau Sumbawa. Jadi kehadiran Samota itu sesungguhnya bukan langsung menentukan Samota, bukan. Tetapi ada 8 lokasi yang juga dilihat. Ada lokasinya juga di daerah Bima, ada lokasinya itu di daerah Tambora juga, ada lokasinya juga di daerah Sumbawa, di Sumbawa Barat. Sampai beliau mengatakan, biarlah nanti dilihat oleh tim yang betul-betul memiliki kuasa dalam hal ini, tim dari Infront ya, untuk mengecek atau melihat lokasi-lokasi ini mana mereka yang akan pilih. Yang jelas kita harus siapkan seperti itu. Maka jatuhlah pilihannya itu kepada Samota yang paling memenuhi syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman ngobrol, hari ini spesial banget nih. Kita tidak didatangin, tapi kita mendatangi teman ngobrol kita. Dan langsung saja teman ngobrol kita kali ini adalah Pak Kadis Kominfo Nusa Tenggara Barat. Dan satu lagi ya, wah ini udah gak asing lagi sih di Maju TV karena kita pernah ngobrol dan topiknya waktu itu tentang pariwisata. Nah sekarang ini topik kita nggak jauh juga sih sebenarnya dari situ ya, cuman lebih spesifik hari ini kita akan membahas tentang persiapan MXGP 2022 di Sumbawa. Selamat datang di Maju TV Pak Kadis. Ya, Mas Didi. terima kasih sudah berkunjung dan bersilaturahim di ruangan saya ya, yang sederhana ini ya. Waduh. Kita yang berterima kasih karena sudah diberi kesempatan Pak untuk ngobrol, karena sudah sejak lama sebenarnya kita pengen ngobrol, tadinya kita mau ngobrol tuh lebih ngulik gitu ke sosok dari Pak Najam sendiri gitu. Cuman karena memang sedang populer iya sedang viral. Iya. Sahabatnya UMKM. Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas Didi juga. Alhamdulillah. Tapi yang pasti udah sibuk ya. Lumayan ya. Iya. Beliau paling over nih. Iya. Paling banyak. Karena yang harus itu dihandle. waktu ini benar-benar harus kita manfaatkan karena berharga sekali ya kita bisa ngobrol di Maju TV. Nah sekarang langsung saja kita sudah memperhatikan di sosial media terutama tentang MXGP ini masih banyak ternyata masyarakat kita yang belum ngeh gitu, masih banyak yang bingung nih mau bagaimana kayak gitu. Nah sementara juga di pemerintah dan panitia mungkin juga lagi sibuk-sibuknya untuk persiapan ya Pak ya. Nah saya ingin bertanya persiapannya tuh sampai sekarang sudah sejauh mana Pak? Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan apresiasi kepada Maju TV dan seluruh kru karena sudah berkesempatan hadir menjadi bagian untuk mensiarkan kabar-kabar baik tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat, termasuk di dalamnya salah satu perhelatan yang sedang kita nantikan yaitu Motocross Grand Prix atau MXGP. Ini adalah sebuah internasional event yang sekelas dan sama elitnya dengan MotoGP. Ya, ini juga yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita belum tahu dan kita belum paham MXGP itu apa. Tetapi di dalam beberapa bulan ini sejak MXGP itu ditetapkan oleh Infront menjadi salah satu series di seri yang ke-12 nanti dari seluruh seri di seluruh belahan dunia ini, orang baru terperangah khususnya di NTB dan Pulau Sumbawa. Apa itu MXGP? Dunia yang akan menyapa kita
para closer dan para pecinta MXGP yang akan datang, baik menonton secara luring maupun nanti akan menonton secara daring, ya. Ini juga membuat kita tuh terhentak dan terkaget-kaget. Iya benar. Belum selesai, kita dihentakkan. Euforianya. Ya, euforia MotoGP setelah hampir 25-26 tahun, MotoGP baru menyapa Indonesia dan menyapanya di Mandalika, dan itu ada di Nusa Tenggara Barat. Setelah kita tiarap dari pandemi COVID 2 tahun, terus pandemi. ya pandemi, pada saat provinsi dan daerah-daerah lain di Indonesia ini masih mencari cara untuk bangkit dari pandemi, kita diberikan keberkahan. Itulah yang sering diungkapkan oleh Bang Zul, oleh Pak Gubernur, bahwa gempa bumi yang melanda ya kita di tahun 2018 akhir, kemudian setahun kemudian kita diterpa lagi oleh pandemi ya di awal 2020 dan sampai dengan 2 tahun ini adalah blessing in disguise, keberkahan, sebuah hikmah yang ada yang menyapa. Selalu Pak Gubernur selalu mengatakan kepada kita bahwa pastilah di dalam setiap musibah, di dalam setiap bencana itu akan hadir hikmah dan keberkahan-keberkahan. Dan MotoGP itu bukan hanya sebagai keberkahan bagi kita semua, tetapi trigger bagi kebangkitan pariwisata kita, trigger bagi bertumbuhnya UMKM kita, juga trigger bagi kita memulihkan perekonomian kita yang ada di Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah hasil dari BPS, kalau kita melihat data, membandingkan komparasi data year on year dari tahun 2020 ke 2021, pertumbuhan ekonomi kita terkontraksi positif 3,16%. Kalau kita bandingkan dengan provinsi tetangga kita, Bali, NTT maupun provinsi lain yang ada di Indonesia, banyak provinsi yang terkontraksi negatif pertumbuhan ekonominya. Ini adalah fakta yang harus kita syukuri sebagai sebuah keberkahan. MotoGP keberkahan, dan kita sudah melihat ini Bang Didi ya, kemarin hari ini misalnya di media itu kita lihat Sekda Lombok Tengah mengatakan bahwa 12 miliar rupiah yang masuk itu adalah sebagai permulaan. Ya kan? Berawal dari situ. Sementara kontrak MotoGP itu 10 tahun. Kalau ini digesa, dibenahi dengan baik ya, dari pengalaman tahun pertama kita ini, insya Allah akan lebih meningkat lagi. Begitu juga dengan MXGP. Ya, kita mengharapkan banyak keberkahan, banyak kemanfaatan, banyak bangkitnya UMKM kita. Termasuk di dalamnya itu ternyata orang-orang di luar sana itu setelah ada MXGP itu baru kemudian googling, baru kemudian nyari Sumbawa itu apa? Samota itu apa? Nah, inilah yang sedang kita besar. Susu kuda liar, madu Sumbawa atau ayam taliwang seperti itu. Tidak banyak yang dikenal. Padahal Sumbawa itu dengan luas 3 kali dari Pulau Lombok itu menyimpan begitu banyak potensi, ya, baik itu flora, faunanya, biotanya, sumber daya alamnya, bahkan culture-nya termasuk di dalamnya itu. Tidak banyak orang yang tahu bahwa orang Sumbawa itu sangat ramah. Hospitality-nya itu luar biasa. Itu dipupuk dari adanya adat istiadat dan budaya yang mungkin selama ini jarang diekspor. MXGP menguak semuanya. Iya betul. Ya, ini wacana bagi kita. Seperti itu. Benar, saya sendiri melihat kan belakangan ini di internet gitu. Udah mulai banyak konten-konten kreator luar yang mengepus tentang MXGP ini. Otomatis kan mereka akan nyari video segala macam tentang Samota tadi gitu. Jadi teman-teman, Samota itu kepanjangan dari Teluk Sare, Pulau Moyo dan Tambora. Ya, jadi disingkat Samota. Gitu. Nah ini kawasan yang
luar biasa sih kawasannya, kayak Teluk Saleh disebut sebagai akuariumnya dunia gitu. Kemudian Pulau Moyo, siapa yang nggak tahu Pulau Moyo kan? Ya seperti itulah. Tapi di sini yang ingin saya tahu persiapan kita, karena kan kalau MotoGP waktu itu kan Pak agak panjang gitu, berapa tahun, berarti ini kan di MXGP kerja keras banget berarti. Nah kira-kira sekarang ini sudah sampai mana, kemudian masyarakat itu bisa ambil apa gitu Pak? Karena masyarakat agak bingung nih, saya masuk bagian mana, dan Imaji TV salah satunya ya, mungkin kita bisa bantu dengan hal seperti ini gitu. Jadi kita harus Pak, kalau orang bertanya seperti apa kesiapannya, seperti apa progresnya, paling banyak nyaris progresnya sekarang ini, kita ini kan sekarang berada di tanggal di minggu kedua masuk minggu ketiga bulan April. Sementara MXGP ini akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 26. Sekitar 55 hari lagi. Ya, 55 hari lagi atau kurang dari 1,5 bulan lah kita ini. Nah, kalau dikatakan persiapannya sangat singkat, ya memang. Kenapa? Karena MXGP ini lahir dari inspirasi hadirnya MotoGP. Oh, seperti itu. Iya kan? Iya. Pada saat MotoGP ini kita persiapkan. Ini kan sebenarnya MotoGP ini jadwal pertama kita itu kan sebenarnya di tahun 2021. Yang kemudian karena memang butuh persiapan homologasi, ya persiapan juga kita infrastruktur pendukung yang lainnya, ditambah juga dengan kondisi pandemi kita yang juga belum mereda pada saat itu, maka diundurlah kemudian ke season di tahun 2022 di bulan Maret. Alhamdulillah dengan diundurnya itu maka persiapan kita juga semakin banyak, semakin mantap. Ditambah juga pada saat itu ada event IATC, kemudian ada USBK sebagai permulaan dan tempat kita kemudian berproses, belajar untuk itu. Nah, bagaimana dengan MXGP? Tentu tidak sepanjang persiapannya MotoGP. Kalau MotoGP itu hampir 2 tahun kita mempersiapkan, ini mungkin kurang dari 3 bulan atau 4 bulan kita mempersiapkan ini. Nah, harus kita pahami bahwa hadirnya MXGP ini tidak terlepas karena adanya MotoGP. Disinilah kita melihat ya briliannya, kejeliannya, ya seorang doktor ekonomi, Bang Zul, Gubernur Nusa Tenggara Barat, ya saat ini kita ingin mengatakan bahwa beliau sangat sensitif dengan apa saja yang menjadi suara-suara publik. Pada saat MotoGP itu digelar di sana, orang pasti akan tahu bahwa MotoGP itu memberikan eksternalitas yang luar biasa, memberikan berkah yang luar biasa. Maka teman-teman kita di Pulau Sumbawa ya ditangkap oleh Pak Gubernur, apa yang kita dapatkan dengan adanya MotoGP ya di Pulau Lombok, sementara NTB ini terdiri dari 2 pulau. Bukankah ini sebuah disparitas? Ya, maka itulah yang kemudian suara-suara publik yang ditangkap. Beliau kemudian dengan jejaring yang beliau miliki memutar otak, kemudian menangkap sebuah peluang, ya ketemulah ya momentumnya menghadirkan MXGP ya di Pulau Sumbawa. Nah, hadirnya MXGP di Pulau Sumbawa ini tentu saya masih ingat pada saat saya bersama dengan teman-teman hadir ya di ruang kerja beliau mengatakan di mana seharusnya MXGP ini kita laksanakan. Kalau Pulau Lombok sudah punya MotoGP, maka kita harus mencari lokasi di Pulau Sumbawa. Jadi kehadiran Samota itu sesungguhnya bukan langsung menentukan Samota, bukan. Tetapi ada 8 lokasi yang juga dilihat. Ada lokasinya juga di daerah Bima, ada lokasinya itu di daerah Tambora juga, ada lokasinya juga di daerah Sumbawa, di Sumbawa Barat. Sampai beliau mengatakan, biarlah nanti dilihat oleh tim yang betul-betul memiliki kuasa dalam hal ini, tim dari Infront ya, untuk mengecek atau melihat lokasi-lokasi ini mana mereka yang akan pilih. Yang jelas kita harus siapkan seperti itu.
maka jatuhlah pilihannya itu kepada Samota yang itu paling sendiri. memenuhi syarat. Yang paling memenuhi syarat. Ya. Dan pada saat kemarin itu ditinjau langsung oleh tim Infront, ya mereka sangat puas bahwa ini adalah perpaduan kawasan di mana ya lokasi sirkuitnya itu langsung kemudian berbukit-bukit, tidak banyak persiapan yang harus dilakukan. Kemudian kawasannya itu ya sangat luas dengan landscape pemandangan laut ya yang sangat luar biasa. Langsung kemudian di situ mereka senang sekali. Ya bahasa kitanya itu mereka langsung bisa jatuh cinta. Ya, karena saya dengar mereka nggak puas ya fotonya doang katanya. Ya, nah itulah yang kemudian sering dikatakan oleh Pak Gubernur. Kenapa Infront itu langsung datang untuk mengecek? Kadang-kadang kita kalau membuat proposal atau membuat sebuah video pas segala macam itu kadang-kadang lebih indah videonya daripada suasana yang sesungguhnya. Biarlah, kata Pak Gubernur, biarlah mereka melihat sendiri kondisi kita yang ada di sini, persiapan kita yang ada di sini. Dan alhamdulillah untuk diketahui oleh para pemirsa semuanya itu pada saat Infront itu datang sudah ditetapkan bahwa kita sudah masuk ke dalam jadwal seri ke-12 MXGP ya yang dinamakan dengan MXGP Samota Sumbawa NTB Indonesia ya yang akan ya kalau misalnya kita katakan ini menjadi trigger bagi Pulau Sumbawa untuk bisa memberikan kontribusi yang hampir mirip atau sama dengan kehadiran MotoGP di Pulau. Ya, karena biasa apalagi ini kan sebuah ajang besar ya, jadi terus tiba-tiba hadir di Sumbawa itu yang selama ini apa sih kegiatan besar di Sumbawa kan belum pernah ada yang sebesar ini. Ya. Jadi mungkin akan sangat wajar kalau nanti misalnya ada pro kontra, mungkin dari masyarakat yang masih kurang memahami juga ada. Nah, ini pasti kan sudah ada semacam dari panitia dari pemerintah sendiri supaya tidak terlalu berlarut gitu, mengganggu persiapan gitu Pak. Ya. Karena kayak orang bertanya-tanya fasilitasnya gimana, Ya. bandara gimana, jalan gimana kayak gitu. Jadi begini, dimanapun ya kalau kita bangun narasinya, dimanapun proses pembangunan itu, ya proses pembangunan itu pasti ada pro dan kontra. Iya betul. Itu adalah sesuatu yang sangat lumrah, lazim, Iya. ya. Jangankan kita mau menghadirkan event internasional, ya kantor desa saja mau membangun lapangan, ya. Yang satu mengatakan itu kami tidak butuh lapangan, kami butuh drainase. Ya. Tetapi pemudanya mengatakan kita butuh olahraga, segala macam. Pasti seperti itu. Maka ada prioritas-prioritas seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebuah proses pembangunan itu pasti ada proses pembelajarannya. Sama dengan kita pada saat kemarin Pak Didi, pada saat kita proses JPS itu. Pada saat provinsi lain membagikan uang tunai, kita JPS 1, 2, 3 membagikan produk-produk UMKM lokal kita. Itu peraturannya luar biasa. Tetapi apa yang kita dapatkan? JPS 1 400 UMKM terlibat. Ya, sampai dengan JPS 3 hampir 5.000 UMKM itu terlibat. Itu artinya apa? Pembangunan itu adalah proses belajar. Pembangunan itu adalah proses pemberdayaan. Pembangunan itu adalah proses di mana kita memberitahukan kepada masyarakat bahwa pasti akan ada ya sisi-sisi lain yang mungkin selama ini tidak terdongkrak, yang tidak terlihat. Itu harus dilaksanakan. Bagaimana dengan MXGP? Ya, MXGP ini jangankan masyarakat, kita saja tersentak. Iya. Kita saja tersentak. Pada saat MotoGP kemarin kita saja tersentak. Tapi ini proses belajarnya ada. Kita memahami bahwa pembangunan ini bukan hanya kerja pemerintah. Pembangunan ini bukan hanya kerja masyarakat. Pembangunan ini bukan hanya kerja swasta. Pembangunan itu adalah proses dari akumulasi semua stakeholder ya berjibaku dan bahu membahu dalamnya. Harus ada pemerintah, harus ada masyarakat yang diberdayakan dan dilibatkan, dan harus ada juga pihak swasta ya yang betul-betul mau ya memberikan segala sumber dayanya itu supaya dia itu ya menggesak segala ikhtiarnya itu membantu pemerintah dan masyarakat itu supaya satu padu di dalam proses pembangunan. MXGP itu memang kita melihatnya itu adalah proses business to business. Iya. Ya. Tetapi kehadiran pemerintah di sini adalah memastikan
bahwa infrastruktur pendukung seperti bandara, Iya. infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, infrastruktur pendukung seperti jalan-jalan, drainase, hotel-hotel yang ada di sekitar Sumbawa, ya, itu memang harus segera dipersiapkan. Supaya apa? Supaya bisa menjadi support bagi terselenggaranya kegiatan ini. Begitu juga dengan masyarakat. Masyarakat harus mempersiapkan diri. UMKM kita yang selama ini mungkin tidak pernah disentuh, ya, tidak pernah merasakan ini, maka ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pro kontra itu adalah sesuatu hal yang lumrah. Bagaimana sekarang ini kita memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa MXGP ini harus dibangun narasi baik. MXGP adalah sarana bagi kita, wadah bagi kita untuk kebangkitan pariwisata kita, supaya kita juga mendapatkan eksternalitas bantuan dari pemerintah pusat. Contoh misalnya, karena waktunya mepet, maka tidak mungkin runway diperpanjang. Iya. Ya kan, membutuhkan anggaran yang besar. Tetapi akhirnya Kementerian Perhubungan, ya, memberikan bantuannya itu melakukan penebalan sampai dengan 5 cm dari runway Bandara Sultan Hasanuddin. Supaya apa? Supaya bisa didarati oleh pesawat berbadan besar Boeing 737 pada saat mengangkut, ya, equipment, mengangkut sarana dan prasarana dan para penumpang yang akan datang ke sini. Pelabuhan Badas kita yang akan dijadikan sebagai bersandarnya kapal-kapal yang membawa peralatan-peralatan untuk para pebalap, untuk para crosser, ya, dan begitu juga dengan peralatan yang lainnya. Itu juga dipersiapkan. Itu bantuan dari siapa? Bantuan dari pemerintah pusat yang berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten setempat. Ini adalah eksternalitas yang kita dapatkan. Yang apabila tidak ada MXGP mungkin tidak bisa kita. Nah, ini proses pembangunan. Hikmah yang kita dapatkan. Dimanapun proses pembangunan itu, ya seperti itu. Maka sebaiknya bagaimana cara kita menyikapi ini? Dengan penuh lapang dada, kita menyikapi ini dengan narasi-narasi positif. Pemerintah ingin masyarakatnya sejahtera. Tidak ada pemerintah itu ingin tidak memberdayakan masyarakat. Pasti pada tujuan melayani masyarakat dengan baik, memberdayakan masyarakat dengan baik, dan memberikan keramahan kepada hadirnya investasi-investasi, hadirnya swasta-swasta supaya bisa berusaha, supaya bisa nyaman, ya, dengan keramahan kita itu, dengan pelayanan kita itu di dalam menjalankan investasinya dan menjalankan event-event yang dilaksanakan di jangka panjangnya. Betul. Seperti itu. Oh iya, sekarang ke Mas Didi. Ini lagi. udah ini. Mas Didi kan kalau saya lihat lebih kan juga memperhatikan di sosial media tentang pro kontra ini, Mas Didi. Gimana Mas Didi lihat di sosial media? Karena kayak di Facebook, di Instagram gitu kan pasti ada ketemu yang kayak gitu. Mas Didi menyikapinya, melihatnya kayak gimana? Oke, sebelum saya ke situ Mas Haji, mungkin ya, saya melanjuti dari apa yang Pak Haji tadi. Memang kalau kita berbicara kepada masalah MXGP Sumbawa ini atau MXGP Samota ini, ya, pertama-tama kita memang mengapresiasikan secara besar gitu, kepada Dr. Haji Zulkifli Mansyah sebagai Gubernur NTB, ya kan. Kita tidak pernah bisa menduga bahwa kemudian ini bisa terjadi di NTB ini atau di daerahnya kita. Kita bisa melihat ya bagaimana proses perjalanannya. Katakanlah kalau kita tarik lagi benang dari tanggapan netizen, ya kan, bahwa misalnya sekarang Mandalika, oke, itu diletakin pertama kali oleh Dr. Bajang, tapi dilanjutkan oleh Pak Zul sebagai gubernur, gitu kan. Tetapi tidak berhenti di situ beliau bertumbuh terus. Tidak hanya USBK, tidak hanya MotoGP, sekarang ada GT Cup lagi di sana. Iya kan? Yeah. Nah, jadi boleh dibilang kayak bahwa beliau ini betul-betul bersinergi untuk membuat menjadi lebih luar biasa. Dan tidak kita hanya bicara Lombok saja, bicara Pulau Sumbawa sekarang, ya kan? Kita punya MXGP. Ini juga karena ide besarnya beliau, ya. Dan dengan beliau tidak hanya mengusahakan MXGP, beliau juga mengusahakan namanya Extreme A, ya. Mengusahakan Extreme masuk dalam Pulau Sumbawa itu nanti. Jadi dua pulau besar yang ada di NTB ini semua mendapatkan hak masing-masing. Dan itu berkat ambilnya beliau, berkat visinya beliau. Dan kita betul memberikan apresiasi yang biasa. Ya, seperti kayak gitu. Nah, jadi kalau kita melihat dari proses kayak itu, terima kasih sebesarnya kepada beliau gitu ya. Tapi bicara kinerja kami di lapangan untuk MXGP, saya secara pribadi ya itu masa beruntung saya sih. Kita berada di satu departemen atau satu divisi dengan Pak Dr. Najjar, Pak Hadis, gitu kan. Karena beliau dengan kepemimpinannya beliau itu kita bisa akhirnya
mengeluarkan banyak ide-ide besar yang mungkin selama ini terpendam gitu ya, sehingga publik akhirnya mengetahui sedikit demi sedikit tentang masalah MXGP itu. Nah, tetapi lari kepada masalah bagaimana tanggapan netizen tadi ya. Memang seperti yang saya katakan bahwa kita tidak bisa memuaskan semua kalangan saja. Ya, sulit untuk kita bisa memuaskan semua kalangan. Bahwa kemudian ada informasi yang belum tersampaikan, ya, bisa iya bisa tidak, gitu kan? Misalnya sekarang kita bicara media sosial, gitu. Tidak semua orang mau follow Mas Aji di Instagram, tapi yang tidak follow Mas Aji mungkin mau follow saya, iya kan? Nah jadi kalau dikatakan sekarang, ternyata Mas Aji lebih dianggap misalnya Mas Aji dianggap lebih statis tentang masalah MXGP dibandingkan saya gitu. Ya karena Anda followernya siapa dulu, betul, iya kan? Bahwa kemudian yang mau follow Panaja mungkin tidak mau follow saya, begitu pula sebaliknya, begitu kan? Jadi dianggap misalnya kan Didi sebagai bagian dari badan promosi personal daerah gitu, kurang mempromosikan, ya mungkin karena Anda tidak mau follow saya, ya kan? Apalagi kalau bicara masalah media sosial ketika Facebook itu kan ada algoritmanya mas, ya kan? Nah, jadi kalau kita paling sering, jadi kalau kita berbicara bahwa kemudian informasi yang kita sampaikan itu subjektif sekali kalau menurut saya gitu loh mas, bahwa kemudian teman-teman baik misalnya sekarang Pak Dr. Majab dengan semua elemen dan yang dimiliki secara kapasitasnya itu juga mengerjakan secara luar biasa gitu. Teman-teman bisa menilai, ya benar kata Pak Najib tadi, kita ini baru tersentak dengan adanya MXGP ini itu di perannya MotoGP gitu. Jadi kita belum sempat berpikir kita akan bagaimana dengan MXGP, kita selesaikan dulu nih kerja MotoGP dulu. Jadi begitu MotoGP itu selesai itu, Panitia harus membawa tim ya, kita juga membuat tim itu untuk mengerjakan MXGP ini. Gitu. Nah jadi kalau prosesnya terlalu dekat, ya kita mengakui Pak. Tetapi bukan berarti bahwa kemudian itu menjadi hambatan untuk kita bekerja, enggak. Kita sudah bertemu kemarin di Sumbawa ya, dengan seluruh stakeholder Sumbawa gitu kan. Bahkan Pak Gubernur ya melalui komandan lapangan kita ya, mungkin perlu diketahui juga oleh masyarakat, oleh publiknya Imaji TV ya, bahwa komandan lapangan daripada rasanya MXGP Sumbawa ini itu namanya Pak Ridwan Syah, yang tadi ini beliau berkadisnya pimpinan provinsi. Nah, jadi beliau itu membawa seluruh OPD yang terkait dengan MXGP ini ke Sumbawa, bertemu langsung dengan seluruh stakeholder Sumbawa. Jadi kita meramu, merencanakan, dan kita dalam tahap mengeksekusi semua yang jadi harapan netizen, ya. Semuanya kita coba eksekusi. Smart speed berarti. Iya, smart speednya itu betul biasa sekali gitu loh, Mas Haji gitu ya. Nah, tetapi dalam hal ini perlu juga tegaskan bahwa kemudian apa yang jadi tanggapan ya, atau keinginannya para masyarakat itu sebenarnya tentu tidak bisa kita semua komplit, tetapi dalam gambaran besar kalau kita bekerja untuk mensukseskan ini semua tentu kami lakukan, ya. Baik itu publisitasnya, promosi dan segala macam itu kami lakukan, Pak. Ya tadi Mas Haji di awal sudah menyampaikan bahwa sekarang sudah banyak netizen luar negeri nih yang main nge-vlog, yang main kayak gimana. Tentu itu kan satu hal yang harusnya jadi pertanyaan juga, kok bisa? Kan nggak mungkin ada asal nggak ada api, gitu kan? Bahwa kemudian mungkin di luar tidak tersampai secara maksimal, mungkin juga kita mampu, tapi buktinya di luar terimanya luar biasa. Nah sekarang segmen kita mau bagaimana dulu nih? Nah pentingnya sekarang kalau menurut saya masyarakat kita ini mulailah bersadar tentang narasi yang lebih positif. Ya, karena mendatangkan sebuah event besar ini bukan perkara mudah, Pak. Betul. Ya kan? Sudah datang, kalau kita tidak menarasi dengan positif, itu bisa berimplikasi negatif ke depannya. Ya kan? Kita menginginkan daerah kita ini bertumbuh. Sepakat kita di situ. Tetapi kalau kemudian kita tidak menciptakan kondusivitas yang baik, itu bagaimana kita bisa bertumbuh? Ingat, Mas Haji atau teman-teman di Komisi Imaji TV, MXGP ini hanya trigger. Benar dari Pak Najib. Ada tadi saya hitung itu ya. Iya, ada sekitar 3-4 kali beliau mengulangi kata trigger tadi saya bilang gitu ya. Benar ini adalah trigger. Bahwa ini adalah pintu masuknya, gitu loh. Dengan adanya MXGP, Sumbawa dikenal oleh dunia. Sumbawa dikenal oleh para investor, gitu loh. Ya kan? Bisa dibayangkan kenapa memilih saya Samota sekarang? Saya bisa jadi ikut dalam meramu ya atau merumuskan rapor Samota gitu ya. Tetapi setelah kita melihat konturnya Samota, kita belajar dari Mandalika. Lihat dari masih Mandalika, view-nya kemana? Pantai. Begitu pula Samota. Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, cuma dibayangkan Samota ini bukan tentang Sumbawa saja Pak. Ini mengintegrasikan 3 kabupaten. Ya, mengintegrasi 3 kabupaten artinya secara holistik di Pulau Sumbawa semuanya kan ada dampak daripada keberadaannya MXGP ini. Gitu loh. Nah jadi hal-hal ini kan tuh tidak serta-merta ya tidak sesederhana yang kita pikirkan gitu. Ada ramuannya gitu, ada pola pikir kenapa mencetuskan itu gitu. Dan kita ya mulai sekarang itu menarasikan secara positif sehingga bahwa Sumbawa itu positif ya vibes-nya gitu ya. Sebelum masyarakatnya baik-baik ya, gitu kan. Sama kayak sekarang Lombok atau Bali atau daerah wisata lain gitu kan, yang membuat wisata mereka itu karena apa? Kan atmosfernya Pak, masyarakatnya.
menarasikan hal yang baik, membicarakan hal yang baik, menerima dengan baik kan. Nah, kita sekarang mulai belajar lagi nih untuk Pulau Sumbawa. Bagaimana kita harus upgrade? Iya, mengupgrade diri Pak. Suka tidak suka, yang mau tidak mau kita sudah di depan mata di barang nih. Harus berubah diri kita dengan positif. Karena kembali saya ulang lagi, kita trigger. Ingat, ini sama itu adalah sebuah kawasan. Tentu ada target besar ke depannya yang sangat target kawasan ini untuk pariwisata atau untuk apa kan kita belum tahu nih. Bagaimana siklus investasi bakal masuk gara-gara MSGP ini. Nah, kalau kita tidak siap dengan itu, sayang sekali. Tapi pertanyaannya sekarang adalah apakah Anda siap atau tidak gitu. Kalau Anda siap, siap positif kita rendah. Iya, mungkin setelah ini netizen udah paham ya. Karena ini beberapa pertanyaan yang memang kita research di sosial media, mana yang paling banyak ditanyakan seperti itu. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya nih. Apakah sejauh ini persiapan ini juga melibatkan komunitas-komunitas gitu Pak? Karena kan banyak nih komunitas-komunitas yang ofisial maupun non-ofisial yang mempunyai banyak massa gitu. Nah ini juga penting sepertinya harus diangkat juga gitu Pak. Saya boleh dulu aja. Bapak dulu. Oh, saya dulu gitu. Oke. Ya. Kalau bicara masalah komunitas, saya lebih kepada segmen pariwisata itu sendiri dulu mungkin ya Mas Haji. Karena itu di bidang pekerjaan. Karena udah ngomongin promosi kan? Iya. Karena kan kalau kami di Badan Promosi Pariwisata Daerah atau BPD ini kan tadi kita bicara promosi, kita juga bicara pariwisata. Ya. Nah dalam pelaksanaan MSGP ini kita sama-sama menyadari yang pertama Mas Haji, bahwa tingkat kebutuhan dari misalnya penggunaan dari kru saja dulu untuk masalah kamar misalnya gitu, itu butuhnya sekitar 1.800 kamar. Di mana sebenarnya secara kemampuan Sumbawa ya itu cuma di kisaran angka 900 kamar gitu. Di 900 kamar itu kita belum bagi klasternya nih, mana yang VIP, mana VIP, mana yang medium atau middle down, kita belum bagi klasternya gitu. Nah jadi dengan kondisi kayak begitu tentu kita melibatkan aspek-aspek yang berbeda atau komunitas yang berbeda tadi itu. Misalnya kayak sekarang kita belajar di Mandalika kemarin, kita datang ke namanya Airbnb, glamping, camping, kita juga mengundang komunitas seperti kayak begitu Mas Haji, supaya ikut berkontribusi di Sumbawa dalam rangka mengantisipasi misalnya kekurangan kru sendiri, ya kan? Kalau tadi saya katakan misalnya 1.200 nih untuk mekanik krunya atau ridernya, sementara kapal 900, kita belum bicara penonton nih, belum bicara case-nya mereka gitu. Kemarin hitung-hitungannya Pak Ridwan sebagai pengamat lapangan kita itu orang itu sekitar 50.000 yang datang gitu. Dibagi dari 3 tahapan. Jadi hari pertama tanggal 24 itu sekitar 15.000, hari kedua 15.000, hari ketiga itu bisa 20.000. Tapi itu masih estimasi gitu. Bahwa kemudian ternyata bisa mencapai lebih daripada itu, potensinya ada. Potensinya ada. Silakan di searching itu di portal media di MSGP internasional itu sering gitu. Mereka kayak gimana modelnya gitu. Apalagi sekarang itu kan kita sedang memasifkan promosi bahwa tim saya pernah Betson ya kalau nggak salah itu yang memang promosi tentang Indonesia bersama ini. Itu luar biasa gitu. Kita bisa bayangkan bagaimana lonjakan daripada akupensi yang terjadi di Sumbawa, gitu kan. Nah, bicara komunitas, tentu Pemda atau stakeholder di Sumbawa atau kami ada di Pemprov ini juga melakukan hal yang sama. Kita sudah bertemu dengan beberapa pelaku industri pariwisata, ya kan, bertemu dengan beberapa pengusaha pariwisata, ya, bertemu juga dengan beberapa orang yang memang menggiatkan diri di bidang pariwisata itu sendiri, sehingga nanti ke depan ketika MSGP ini berjalan, semuanya bisa terlinear dengan aspek pariwisata itu sendiri. Contoh kecil misalnya, bicara pesawat tadi ya, saya suka dengan istilahnya Pak Gub ini, Pak Dr. Zulkifli Mansyah. Daripada mengutuk kegelapan, kita tidak menyerahkan diri. Ya kan? Contoh positive vibe. Iya, positive vibes gitu. Harus begitu kan ya gitu. Nah, sekarang kita tahu nih bandara Sumbawa kecil, ya kan? Kita tidak bisa mengharapkan bahwa kemudian bandara Sumbawa itu akan terus didatangi oleh pesawat seperti kayak di Lombok. Iya. Ya kan? Nah, tapi memang ada informasi kemudian bahwa dalam pelaksanaan MSGP itu kan ada 5 kali trip pesawat dalam satu hari dan segala macam itu. Nah, kembali ke yang selain disampaikan oleh Pak Gub gitu ya, daripada mengutuk kegelapan, kita menyalahkan diri gitu. Kepada pariwisata itu terintegrasi Mas. Saya berani bilang itu kenapa? Seandai kata tingkat atau frekuensi pesawat itu sama kayak Lombok terjadi itu di Sumbawa, maka potensi yang kemarin sempat jadi isu di masyarakat kita kan ada penonton tentang pagi pulangnya sore, ya kan? Iya. Nah jadi mereka nggak bisa menikmati Lombok, nggak nginap gitu segala macam ada di sini gitu. Kalau itu terjadi di Sumbawa jadi bisa dibayangkan Mas. Ya. Sayang sekali Pak.
mereka mestinya bisa menikmati Pulau Moyo, bisa menikmati keindahan Sumbawa yang lain gitu kan, tapi dengan posisi flat yang kayak begitu mengharuskan tanda kutip secara positif gitu ya untuk tinggal di Sumbawa, menikmati pesona Sumbawa, menikmati kuliner Sumbawa, menikmati peradaban Sumbawa, ya. Apalagi sekarang kita lagi menggerakkan memastikan istilah Sumbawa itu land of adventure, ya kan? Nah dengan kondisi kayak gitu masyarakat kita saja atau pelancong atau visitor ini harus harus datang dan menyaksikan bagaimana domisili Sumbawa gitu. Mereka bisa menikmati hiu paus di sana, bisa menikmati Lilidayana waterfall itu tadi itu gitu kan, dan banyak aspek yang lain. Gitu. Ya trekking tambora, whatever di sana gitu kan. Justru kenapa itu mas? Karena mungkin pesawatnya tidak, instrumennya itu tidak sama kayak di Lombok. Kalau sama kayak di Lombok bisa dibayangkan mas. Iya kan. Nah jadi balik. Nah solusinya nanti kayak kemarin ada isu gitu kan, penontonnya MotoGP bikin aja di Bali gitu. Kita kan juga nggak mau ada isu juga dong. Misalnya sekarang kalau penontonnya MotoGP lihatnya di Bali atau di mana gitu. Ya sebenarnya harus di Lombok dong. Kebayang ada satu malam di Sumbawa, pasti nginep di luar Sumbawa. Karena kenapa? Tiketnya tidak banyak. Iya kan? Nah, dari sisi itu jadi kita melibatkan itu semua teman-teman penggiat pariwisata dan segala macam yang tapi ini punya masalah gitu kan. Dan sebagai tambahan informasi, pelibatan tidak hanya di aspek pariwisata saja, masalah informasi misalnya gitu. Ini ujian Pak Kadis ya. Kemarin Pak Kadis mengumpulkan teman-teman wartawan di Sumbawa. Bagaimana kan melibatkan teman-teman wartawan ini untuk ikut menarasikan atau menginformasikan secara positif tentang masalah MotoGP ini semua. Nah, kalau bicara masalah elemen-elemen lain, tentu ini kan by proses mas, ya. Contoh kecil saja, bicara MotoGP kan tidak semua OP itu terintegrated dengan MotoGP itu. Ya tentu komunitas juga atau entitas yang ada di Sumbawa atau di Pulau Sumbawa tidak semuanya terconnect gitu kan ya. Nah, yang paling kental paling yang tidak akan stabilis akan diajak lagi gitu kan, akan mulai diajak komunikasi kerjasama segala macam. Karena kami meyakini bahwa kesuksesannya MotoGP ini bukan karena satu sektor atau satu orang, tapi karena kita semua. Jadi pelibatan semua instrumen, semua elemen itu pasti akan terjadi di sana. Walaupun kembali lagi saya garis bawahi, memuaskan, menyenangkan semua orang tidak mungkin. Ya, akan ada yang tertinggal mungkin, bisa jadi. Maksud saya adalah, yuk proaktif. Jangan menunggu di telepon, jangan menunggu dipanggil atau diajak, datanglah ke kita. Ya, karena mungkin ada yang terlewatkan dari kami, datang ke kami. Datang ke Pak Najar, datang ke siapapun silakan. Kami bisa kita bantu, kami bisa kita effort. Gak ada salahnya saya rasa. Semua masyarakat memiliki peran penting. Bicara netizen lagi kayak tadi gitu. Yuk rubah dari statusnya di FB, di Instagram. Oh saya belum begini, saya belum begini. Yuk rubah, yuk datang ke Samota. Semuanya jadi positive vibes Pak. Ya, jadi jangan menunggu, yuk kita sama-sama. Kenapa? Ini daerah kita, ya tempat kita sama-sama. Jadi kalau berhasil di MotoGP bukan keberhasilan Sumbawa saja, keberhasilan Pulau Sumbawa di dalamnya ada 5 kabupaten dan kota, keberhasilannya NTB, gitu, keberhasilan semua hal. Jadi kalau kita menunggu, kita hanya bisa mengkritisi, kita akan ketinggalan. Ujung-ujungnya apa? Ketika kita ketinggalan, kita akan menyalahkan siapa? Jadi jika dia terlewatkan, yuk datang ke kita sama-sama bekerja sama. Luar biasa ya. Gimana Pak? Tadi sudah cukup gamblang ya sampaikan. Tetapi memang peran pemerintah itu ya ingin melibatkan semua stakeholder itu ada. Nah itu sebabnya kami belajar pada saat MotoGP kemarin itu Pak Gubernur itu menginstruksikan kami itu untuk membagi klaster-klaster. Jadi kepala dinasnya itu dibagi. Pada saat kemarin itu ada hampir 8 klaster, di mana di situ kemudian dibagi di titik-titik keramaian mana saja. Dan di situ kita diminta untuk melibatkan seluruh stakeholder yang ada di situ. Pihak swasta, BUMN, komunitas, masyarakat, influencer, semua kita libatkan. Jadi tidak ada satupun yang tidak kita libatkan. Karena bagaimanapun juga proses pembangunan itu harus semakin banyak yang terlibat, maka semakin banyak kemanfaatan yang diberikan. Nah, salah satu misalnya yang kita lakukan di Dinas Kominfo ini sudah beberapa kali kita rapat, ya teman-teman muda relawan TIK juga kita libatkan. Bahkan mereka itu sudah membuat event-event pendukung seperti misalnya itu aplikasi mobile app, kemudian juga ada kegiatan digital talk terkait dengan MotoGP ya. Nah itu juga kita libatkan. Kemarin juga
dari pihak lain seperti misalnya dari Kementerian Kominfo juga ingin memastikan bagaimana infrastruktur internet dan dukungan frekuensi pada saat MotoGP ini berlangsung. Seluruh provider kita kumpulkan. Jadi bukan hanya Telkomsel, XL juga kita libatkan, Indosat juga kita libatkan, Bali Monitoring Frekuensi juga kita libatkan. Nah, apa yang kita sampaikan kepada halayak atau kepada masyarakat bahwa memang MXGP ini ada di Sumbawa. Tetapi harus diingat MXGP ini haruslah menjadi bagian dari kebersamaan, dari kekompakan, dari ikhtiar yang dipersembahkan untuk masyarakat itu sendiri. Sehingga itulah fungsinya sekarang misalnya dinas perindustrian, dinas UMKM, ya, dinas perdagangan, ya, bekerja sama dengan dinas perdagangan, dinas perindustrian dan UMKM kabupaten kota, ya, di Pulau Sumbawa mencoba melakukan kurasi terkait dengan siapa saja UMKM lokal kita yang sudah siap untuk mengambil peran, untuk mengambil bagian, ya, di stand-stand UMKM kita yang nanti yang akan ada di sekitar kawasan sirkuit itu, ya, untuk memanfaatkan. Karena bagaimanapun juga orang 30 sampai 50 ribu itu dia butuh minum, dia pasti butuh makan. Ada yang memang dia mencari keunikan. Iya, dia pasti butuh kuliner khas Sumbawa, ya, Bima, Dompu, barang-barang khas ya, Sumbawa juga. barang-barang khas souvenir, ya, Pak, seperti itu. Dan termasuk di dalamnya, ya, kita harus juga mempersiapkan, ya, oleh-oleh. Nah, Ya. itu dia. Ya, souvenir kita seperti apa? Maka tentu akan melibatkan para IKM, perajin-perajin kita tuh pasti akan dilibatkan seperti itu. Inilah yang kemudian dicoba kita gesa di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Kita kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat, ya, karena kita tahu bahwa kreativitas dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan seluruh UMKM itu kan sudah sangat luar biasa. Bagaimana transfer skillnya, transfer knowledge-nya itu supaya bisa diikuti, amati, tiru, modifikasi, belajar, ya, belajar dengan apa yang sudah ada, apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, kemudian kita bawa ke sini untuk apa? Supaya potensi lokal yang kita miliki itu, itulah yang kemudian kita jual, itulah yang kemudian kita persembahkan, dan ini menjadi keberkahan bagi rezeki bagi UMKM yang ada di kita. Dinas pariwisata sudah dijelaskan tadi bagaimana dengan seluruh kemitraannya dengan akomodasi. Dinas perhubungan dengan transportasinya, ya, dan hal-hal yang lain. Termasuk salah satu yang menjadi penekanan kita itu adalah pada saat daerah kita dikunjungi itu harus dipastikan bahwa daerah kita itu dalam kondisi bersih, ya, tidak ada sampah yang berserakan, ya, drainasenya bersih, jalan-jalannya itu bersih, ya, kemudian kampung-kampungnya, desa-desa wisatanya itu tertata, segala macam semua. Ini adalah implementasi bagaimana program NTB Zero Waste, NTB Hijau, ya, itu kemudian terimplementasikan, ya, bukan hanya karena ada MXGP ini, tetapi merubah mindset orang, ya, terkait dengan proses pembangunan itu tidak gampang. Butuh sebuah trigger. Nah, salah satunya itu adalah pada saat daerah kita dikunjungi, melihat daerah kita itu bersih, maka di situ terlihat karakternya, terlihat integritasnya, terlihat budayanya, terlihat adat istiadatnya, bahwa memang, ya, kita sebagai orang NTB, ya, yang ada di Pulau Lombok dan yang ada di Pulau Sumbawa ini betul-betul siap menyambut tamu, siap dengan event-event ini. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak komunitas yang terlibat, diminta atau tidak diminta, ayo, ya, atas nama untuk kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat ini, pemerintah mencoba mengaturnya, pemerintah mencoba untuk menghadirkan event ini, ya, menggandeng begitu banyak swasta, ya. Kita lihat sekarang ini Pak Gubernur mendatangi Jakarta, semua lini, semua lini, pas segala macam. Untuk siapa? Untuk rakyat Nusa Tenggara Barat. Untuk apa? Untuk kesejahteraan kita. Karena kalau kita tidak jemput bola seperti itu, kita tidak melakukan seperti itu, maka sumber daya alam yang kita miliki itu hanya dia itu menjadi sumber daya alam yang mungkin tidak akan bernilai atau tidak bisa hanya sekedar potensi. Alhamdulillah hari ini bukan hanya penduduk lokal saja, tapi warga internasional sekarang ini sudah klik Samota, sudah klik MXGP segala macam, mencari tahu, ya,
mencari tahu di mana apa segala macam. Dan saya yakin mereka juga terbelalak sih. Iya. Karena potensinya luar biasa. Dan Lihat itu. ya di sisi ini saya ingin menyampaikan, Ya. harus diingat kawasan Samota itu bukan lagi kawasan milik warga Pulau Sumbawa. Kawasan Samota itu bukan lagi hanya menjadi milik keluarga Nusa Tenggara Barat dan Indonesia. Kawasan Samota itu sudah ditetapkan oleh UNESCO PBB di tahun 2019 kemarin itu. Kebetulan saat itu saya mewakili Pak Gubernur bersama dengan Ibu Wakil Gubernur hadir langsung, diumumkan oleh UNESCO itu bahwa Samota sebagai salah satu cagar biosfer dunia. Samota itu adalah sekarang sudah milik dunia, sehingga pada saat diklik seperti itu orang akan mengetahui bahwa Samota dengan seluruh potensi yang dimilikinya itu kini hadir dengan salah satu event internasional MXGP. Nah itu Harus dibicarakan secara bersama. Nah, oke, jadi pemirsa itu namanya Imagine People. Ya, oke, jadi Imagine People itu tadi sudah disampaikan semua keresahan, segala macam pertanyaan ya. Dan yang dapat diambil adalah kesimpulannya adalah pertama, kita butuh disadarkan dengan trigger-trigger seperti ini dulu gitu ya. Padahal sebelum nggak perlu gitu seperti itu gitu, harusnya udah siap dari awal gitu. Seperti yang sering kita dengar bahwa ada kesiapan dan kesempatan. Kita memang harus sudah siap gitu. Karena kesempatan kita tidak tahu kapan akan datang dengan saya. Ya, jadi begitu kita sudah siap, kesempatan datang tinggal digas gitu. Nah sekarang kita dapat kesempatan nih. Jadi bagaimana supaya kita sebagai masyarakat itu mau diajak, mau dipanggil atau tidak, bagaimana caranya kita mendukung? Karena seperti yang disampaikan tadi bahwa dalam waktu singkat ini panitia dan pemerintah itu bekerja keras itu luar biasa ya, luar biasa banget itu. Kita nggak bisa, dari saya sendiri ya sebagai masyarakat awam itu, waduh nggak habis pikir gitu seperti apa capeknya, seperti apa segala macam gitu. Kayak Pak Gubernur tadi dengan segala usaha kesana kemari gitu Pak, ya bagaimana itu semua untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk apa namanya supaya masyarakat itu tidak melulu punya potensi doang gitu, tapi potensinya juga muncul ke permukaan dan menjadi kesejahteraan. Juga nanti kedepannya itu akan ada hal-hal yang lebih besar dari ini bisa jadi kan Pak ya. Dan di sini kita berlatih dan belajar bagaimana menjadi masyarakat yang baik, yang mendukung hal-hal yang baik seperti itu. Seperti Imagine TV ini. Iya. Oke Pak, terima kasih banyak ini. Aduh, saya ini panjang lagi nih kita ngomongnya nih. Kita yang terima kasih banyak kepada Imagine TV ya. Ini menurut kami ini dalam rangka mensukseskan, mensiarkan ya acara MXGP yang di Sumbawa itu, karena ya semua apapun kita butuhkan bekerjasama. Dan Imagine TV terima kasih banyak ya. Jadi Semoga ini bermanfaat. di Imagine TV itu kita punya good news from Lombok Sumbawa. Ya, jadi kita ada akun khusus gitu berita tentang hal-hal baik semua gitu. Nah, itu nanti mungkin kita bisa maksimalkan dengan adanya MXGP. Kita akan melihat dari segala sisi, segala. Sering-sering ketemu beliau. Iya, betul. Nggak tahu dia terlupa. Harus ngobrol lagi di setelah ini. Lagi setelah ini ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa apa namanya dukung terus. Jadi bagian dari kebaikan. Seperti yang sering kita sampaikan di Imagine TV, mari kita jadi bagian dari kebaikan. Sekecil apapun itu, kita punya andil gitu untuk menjadi bagian dari kebaikan. Salah satunya dengan subscribe channel ini, kemudian kamu share ke teman-teman kamu semua. Oke, terima kasih sudah menonton dan dadah. Terima kasih banyak Pak.